Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan kabar seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Beragam spekulasi muncul setelah adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu malam di Istana Negara, Jakarta. Salah satunya adalah kabar merapatnya partai-partai pengusung Capres-Cawapres yang kalah ke kubu koalisi Capres-Cawapres yang akan menang. Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam. Sejumlah isu politik dikabarkan dibicarakan antara Jokowi dan Paloh saat pertemuan. Salah satunya, isu yang santer terdengar adalah merapatnya partai-partai pengusung Capres-Cawapres yang kalah ke kubu koalisi partai pengusung Capres-Cawapres yang saat ini memiliki suara tertinggi Pilpres 2024. Memang Presiden Joko Widodo sendiri mengaku hasil pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Jokowi juga menegaskan pertemuannya dengan Surya Paloh baru pertemuan awal dan menyerahkan keputusan kelanjutan koalisi pada masing-masing pimpinan partai politik. Beragam spekulasi juga muncul dari para pengamat politik mengenai pertemuan politik Surya Paloh dengan Jokowi. Saya kira sih fokusnya tentu lebih kepada sisa pemerintahan Pak Jokowi ya, yang masih 8 bulan ke depan. Nah, proses pemerintahan ini kan mengalami dalam tanda kutip semacam interupsi dengan adanya Pilpres ya, yang membuat kemudian seolah-olah jalan sendiri-sendiri begitu ya masing-masing tokoh ini. Nah, saya kira Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sedang berupaya untuk merajut kembali momen-momen yang terjadi sebelum adanya kontestasi Pilpres. Pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Nah, beberapa hal yang menarik di situ. Yang pertama, mula-mula dipersoalkan yang ngundang siapa. Ya. Nah, sesudah itu enggak usah diomongkan siapa yang ngundang. Pak Jokowi. Ya kan? Orang sama-sama ini, saya cuma jembatan. Ya. Pak Jokowi itu cuma jembatan. Sementara Pak Surya Paloh pada sisi lain mengatakan, saya itu memberikan semacam dalam tanda petik peringatan ya. Artinya kalaupun nggak begitu memberitahukan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Dan atas dua pernyataan yang relatif agak berbeda ini, semuanya senyum-senyum aja. Kalau Anda jadi rakyat kan bingung lagi tuh. Iya. Yang ngundang siapa ya? Oh ya sudahlah, tidak masalah siapa yang ngundang. Oke. Banyak banget spekulasinya, apakah tentang koalisi, kemudian hasil pemilu, atau memang persiapan supaya dia tidak lemdak juga kita bisa prediksi ke sana gitu. Kalau saya menilai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin itu lebih pragmatis jangka pendek gitu ya. Kan pastinya akan berbeda situasinya bila kemudian Surya Paloh ketemu Prabowo duluan gitu, atau Surya Paloh ketemu Ibu Mega duluan. Jadi lebih ke konsolidasi kekuatan politik saat ini sih. Presiden Joko Widodo mengungkapkan perbincangannya dengan Surya Paloh di Istana Negara merupakan pertemuan politik biasa. Menurut Jokowi, ia hanya bertindak menjadi jembatan untuk semuanya, namun urusan politik diserahkan kepada partai politik. Sementara Capres nomor urut 01 Anies Baswedan saat ditemui di Sumedang, Jawa Barat menanggapi santai terkait pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Anies Baswedan mengomentari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, pertemuan tersebut tidak merubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo pada Minggu malam di Istana Negara Jakarta menjadi sorotan. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup di Istana Presiden tersebut juga mengundang banyak spekulasi. Anies Baswedan yang menjadi calon presiden yang diusung Partai Nasdem juga turut berkomentar atas pertemuan tersebut. Menurutnya pertemuan itu tidak merubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan serta tidak ada pergeseran apapun. Tetap solid, tidak ada perubahan.
disamakan dengan atraksi-atraksi. Kira-kira sederhananya beginilah. Sederhananya begini. Kalau pertemuan itu, pertemuan apapun, kalau tidak diketahui media, itu serius. Tapi kalau pertemuan belum terjadi dan sudah jadi berita, nah itu atraksi. Itu atraksi. Jadi jangan selalu merasa kalau ada pertemuan, berarti ada sesuatu. Nah, kalau langsung tahu berarti nggak ada apa-apa. Kalau tahunya sebulan kemudian, nah berarti ada sesuatu. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ada sesuatu. Karena pertemuan-pertemuan itu bisa diselenggarakan dengan amat tertutup. Tapi kalau dilakukan dengan amat terbuka, artinya begitulah kira-kira. Jadi jangan kita terkecoh-kecoh dengan segala macam itu, relax saja. Koalisi masih lempeng, lurus, tidak ada perubahan. Kita istiqomah lah kira-kira. Anies juga mengakui bahwa komunikasinya dengan Surya Paloh tetap berjalan sebelum, saat, bahkan setelah pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Ya, selalu komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali, nggak ada. Dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahasanya soal kalau itu tanya. Anies pun meyakini bahwa tidak ada makna apapun dan merupakan hal yang biasa terkait pertemuan Jokowi dan Surya Paloh. Tim TV One mengabarkan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diapresiasi oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan politisi senior Partai Golkar Idrus Marham mengenai pertemuan ini, pemirsa. Ditemui usai menghadiri acara jumenengan Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 di Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar atas pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Gibran, pertemuan tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mendinginkan suasana politik yang memanas pasca pengumuman hasil hitung cepat. Dengan pertemuan tersebut, masyarakat bisa melihat pemimpinnya saling bersilaturahmi. Iya, yang penting kita warga bisa melihat bahwa pimpinan-pimpinannya semuanya saling berkomunikasi, bersilaturahmi, adem. Kalau di atas adem, di bawah insya Allah adem. Dan kita bisa move on dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan menjelang puasa Lebaran itu. Sebelum ketemu Paslon 0103 ada kemungkinan ketemu dengan Ketua Umum Mas Gibran? Ya, kalau saya sih selalu menjalin komunikasi dengan semua, ya semua. Selain Gibran, politisi senior Partai Golkar sekaligus Sekretaris Tim Kerja Strategis TKS Prabowo Gibran Idrus Marham juga menyambut positif pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Idrus menilai pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut dapat dijadikan sebagai contoh teladan karena pertemuan keduanya dinilai mempunyai komitmen yang sama untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok ataupun partai politik. Pertemanan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kan ini prosesnya juga panjang. Dan di dalam dunia politik juga ada prestasi-prestasi dicapai. Suasana kebatinan juga sudah satu. Dia demikian juga Bang Surya Paloh dengan siapa namanya? Dengan Pak Prabowo. Ini juga panjang. Sebelum sama-sama mendirikan partai ada di Golkar. Jadi ini kan sebenarnya suasana kebatinan sudah ada. Janganlah kita kompori tokoh-tokoh kita ini, mestinya kita terima kasih kepada mereka karena tetap konsisten, punya komitmen yang sama, menempatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai. Ini yang harus kita, dan ini harus jadi contoh teladan. Idrus pun sempat memperingati sejumlah pihak untuk berhenti menafsirkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh tanpa didasari fakta dan data yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat.
Tim kampanye strategis. Dari Solo, Jawa Tengah dan Jakarta, Effendi Rois, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum mengaku terdapat sejumlah gangguan dan kesalahan teknis dalam penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap atau aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi. Kabarnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengaku terdapat sejumlah gangguan dan kesalahan teknis dalam penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap atau aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi. Namun KPU memastikan tidak ada rekayasa untuk keuntungan paslon tertentu dan berjanji akan melakukan audit dan perbaikan. Kisru data hasil pemilu yang ditayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI melalui laman resminya terus bergulir. Bukan hanya dicurigai paslon yang dirugikan, error yang terjadi juga diduga sebagai rekayasa untuk menguntungkan calon tertentu. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya sejumlah kesalahan dalam penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap atau aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi. Untuk menghindari keraguan akibat kesalahan sistem, untuk sementara KPU menghentikan proses rekapitulasi untuk kasus tertentu. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Pakar keamanan siber dan IT, Alphonse Tanujaya menilai penggunaan Sirekap seharusnya bisa lebih baik daripada penggunaan metode penghitungan yang digunakan sebelumnya. Sirekap ini sebenarnya satu terobosan yang cukup baik secara teknisnya ya, bahwa sekarang dari TPS langsung diupload ke KPU. Nah, kemudian ini mengandalkan OCR. OCR itu on screen character recognition, jadi difoto oleh petugas TPS lalu dikirim langsung ke pusat pemrosesan, lalu di sana diterjemahkan ke dalam data, langsung diupload. Nah, dalam prosesnya ini memang akan ada error tuh sekitar 1-2% yang wajar. Nah, kita perlu lihat ini masyarakat gaduh mungkin melihat bahwa ini apakah ada rekayasa atau apa, itu memang perlu kita telaah. Tapi dari penilaian independen silakan dicek di X, ada @gilangraka, salah satu netizen yang melakukan pengetesan sampai hari ini. Error yang terjadi itu sekitar 700 kasus, 700 kasus, dan penggelembungan itu terjadi di semua paslon. Jadi tidak hanya salah satu paslon, jadi semuanya mendapat penggelembungan. Jadi jika dikatakan ingin merekayasa, harusnya ada paslon yang diuntungkan, ada paslon yang dirugikan. Ini semuanya mendapatkan penggelembungan. Menurut pengamatan kami, dari error checking yang tadi itu sekitar 700, ya kan. Lalu dari error yang itu sekitar 1%. Lalu selisihnya juga merata. Nah, tetapi memang perlu menjadi catatan bahwa program ini kurang pintar. Kurang pintarnya di mana? Jadi banyak kasus di mana yang tidak logis. Jumlah total itu bisa lebih kecil daripada jumlah suara paslon, kan lucu.
Meski terdapat kesalahan dalam Sirekap, Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus menjamin bahwa proses penghitungan resmi KPU tidak akan terganggu. Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang, tadi sudah saya sampaikan, asesmen sudah dilakukan, bisa dilihat tadi, silahkan, tadi sudah jelaskan prosedurnya, mekanisme kerjanya, detail sekali, silakan untuk dilihat C-planonya. Sekali lagi kita lihat, sekali lagi ya Mas Mbak semuanya, Sirekap adalah alat bantu. Ketika alat bantu, ayo dilihat dan jangan lupa bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang dilakukan dari TPS ke PPK sampai dengan KPU. Selain melakukan audit Sirekap, KPU juga terus melakukan koreksi atas beberapa kesalahan yang diunggah di laman resmi KPU. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai penghitungan hasil suara pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum, telah bergabung ada reporter TV One Kristanti Yosefa. Tanti, bagaimana update terbaru, berapa persen suara yang sudah masuk ke KPU dan siapa yang paling unggul? Baik Tisa dan juga pemirsa, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih tengah melakukan proses rekapitulasi atau penghitungan suara yang ini berada atau dihimpun melalui sistem aplikasi Sirekap, yang mana ini merupakan sistem yang kemudian merupakan alat bantu bagi KPU dalam memperlihatkan seperti apa hasil atau rekapitulasi yang sudah diproses hingga sejauh ini. Perlu diketahui pemirsa bahwa sejak 20 Februari atau per 20 Februari 2024, tepatnya pada sore ini sudah ada sekitar 72,52% data yang masuk ke sistem KPU, yang mana ini berarti sudah mengcover data dari sekitar 596.000 TPS yang ada di seluruh Indonesia dari total 823.000 TPS. Adapun pemirsa, hingga sejauh ini masih diungguli oleh paslon nomor 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sementara yakni sekitar 58,68% atau sekitar 57 juta suara. Dan di posisi yang kedua ada paslon nomor 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sementara yakni 24,25% atau sekitar 23 juta suara. Dan di posisi yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara yakni sekitar 17,07% atau sekitar 16 juta suara. Perlu diketahui pemirsa bahwa data ini merupakan data yang dihimpun oleh KPU melalui sistem Sirekap, yang mana ini merupakan alat bantu bagi KPU untuk memberikan akses atau keterbukaan informasi pada publik. Akan tetapi diketahui pemirsa bahwa hingga sejauh ini masih ada sejumlah hambatan yang ada di sistem Sirekap ini pemirsa, yang mana ditemukan anomali-anomali data di sejumlah TPS. Per tanggal 19 Februari kemarin pemirsa, pihak dari KPU sudah menyatakan bahwa ada sekitar 1.223 TPS dengan perbedaan atau anomali data antara formulir yang sudah diunggah oleh pihak KPPS setempat dengan data yang muncul di Sirekap atau sistem rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU. Dan terkait dengan hal ini pemirsa, pihak dari KPU yakni Komisioner Betty Epsilon Idrus sudah menyatakan bahwa perbaikan atau nantinya perbaruan data ini akan dilakukan di tingkat kabupaten atau kota. Sementara pemirsa, sebagai informasi juga bahwa hasil resminya ini masih akan tetap dilakukan oleh KPU melalui proses rekapitulasi manual berjenjang, yang mana ini dimulai dari tingkat TPS, naik ke tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Dan nanti kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa hasilnya pemirsa, yang mana prosesnya ini memakan waktu hingga 35 hari maksimal atau nanti pada 20 Maret 2024. Sementara demikian, Tisa, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporan Anda langsung dari KPU. Ke kabar selanjutnya pemirsa, proses pemilu di Amerika Serikat, tepatnya di New York, ternyata melibatkan generasi milenial dan generasi Gen Z. Mereka pun terlibat sebagai petugas KPPS luar negeri yang melakukan tugasnya seperti menyiapkan pencoblosan hingga penghitungan suara. Nomor 1, Kak. Seperti inilah proses rekapitulasi suara pemilu di wilayah kerja 6 PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri yang berada di New York, Amerika Serikat.
Anggota KPPS yang didominasi generasi milenial dan generasi Z itu terlihat antusias dan detail dalam mengawal suara warga Indonesia yang berada di New York. Mereka terus menghitung jumlah suara pemilihan legislatif yang belum usai. Petugas KPPS luar negeri ini merupakan pelajar yang masih menempuh kuliah di perguruan tinggi di negara bagian New York, New Jersey, dan sekitarnya. Berkontribusi sih sama negara dan ingin menambah pengalaman, juga turut merayakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Kebanyakan dari kita student biasanya match schedule ya, tapi banyak yang bisa dan nyempetin. Jadi overall lancar-lancar aja, tidak sampai mengganggu. Karena kebanyakan kegiatannya di hari-hari libur, sekarang weekdays, tapi setelah kuliah kebanyakan kita baru bisa gabung. Proses penghitungan suara Pilpres dan anggota legislatif di Amerika Serikat masih belum tuntas. Beberapa metode pemberian suara dan keterbatasan waktu panitia pemilu, saksi, dan partisipan salah satu tantangannya. Dari New York, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat apa saja agenda dari Capres, tapi nanti usai jeda berikut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Australia atau Jenderal Angus Campbell sore hari ini. Untuk informasi terbarunya telah ada reporter TV One Yulinda Tridewi. Linda, bagaimana jalannya pertemuan di sana? Silakan. Selamat siang Tisa dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Pusat. Saat ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menerima kunjungan dari maksud kami dari Jenderal Angus Campbell selaku Panglima Angkatan Bersenjata Australia atau EDF, Australian Chief of Defence Force. Nah, dalam kunjungannya kali ini, Angus Campbell ini datang pada pukul 14 Indonesia Barat dan disambut oleh jajaran TNI Republik Indonesia. Namun, memang kami masih menunggu konfirmasi apakah pertemuan ini membahas mengenai kerjasama antara Indonesia dengan Australia ataukah memang membahas mengenai ucapan seperti yang telah diketahui sebelumnya. Prabowo Subianto menerima ucapan dari berbagai tokoh dunia. Sementara untuk informasi tambahan sendiri bahwa Indonesia dan Australia ini telah melakukan beberapa kerjasama, diantaranya ada kerjasama Defense Cooperation Agreement, yang mana kerjasama ini itu berfokus pada kerjasama pertahanan dan juga hubungan bilateral antara kedua negara. Untuk itu juga kerjasama ini membantu kedua negara ini untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada di kawasan Indo-Pasifik di masa depan. Sementara Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Linda atas laporan Anda langsung dari Kemenhan. Pemirsa, program makan siang gratis yang diusung oleh paslon Prabowo Gibran telah dilakukan di sejumlah negara. Negara-negara tersebut menyediakan makanan sekolah untuk semua anak. Lantas negara mana sajakah pemirsa yang sudah melaksanakan program makan siang gratis ini? Berikut kabarnya kami rangkum untuk Anda. Sejak tahun 1995, program makan siang di India telah menyediakan makan siang untuk 125 juta anak berusia 6 sampai dengan 14 tahun. Program yang menelan dana 43,8 triliun rupiah itu bertujuan untuk mengurangi kelaparan anak serta meningkatkan partisipasi dan kehadiran anak di sekolah. Program ini disebut telah meningkatkan kesehatan gizi dan hasil pendidikan. Bahkan program tersebut memiliki dampak antar generasi, di mana banyak wanita yang menerima program tersebut saat kecil melahirkan anak-anak yang lebih sehat secara fisik. Brazil telah menyediakan makanan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sejak tahun 1940-an. Namun pada tahun 2009, mereka memperluas program tersebut untuk memenuhi kebutuhan semua anak yang totalnya mencapai 40 juta anak. Kini skema tersebut menggunakan jaringan nasional yang terdiri dari 8.000 ahli gizi untuk merancang makanan sekolah dan juga mensyaratkan minimal 30% bahan makanan berasal dari peternakan lokal sekitar sekolah.
Program makan siang gratis di Finlandia telah dilakukan sejak 1943. Saat ini program tersebut telah dinikmati 900.000 siswa, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Ketika pertama kali diluncurkan, makanan disumbangkan petani setempat dan anak-anak harus membawa sendiri makanan yang mereka tanam untuk digunakan dalam bubur ataupun sup. Menu telah berkembang sejak saat itu dengan beberapa menu favorit seperti bakso, kentang tumbuk, dan juga pancake bayam. Di Inggris Raya termasuk Skotlandia juga memiliki program makan siang gratis. Skotlandia menyediakan makanan sekolah gratis untuk semua siswa usia dasar dan juga akan diperluas di tahun-tahun mendatang. Tim TV One mengabarkan. Diduga tidak nyoblos caleg tertentu, keluarga miskin di Pandeglang, Banten pemirsa diusir oleh pemilik tanah. Bukan hanya diusir, rumah tinggal kedua warga ini juga dibongkar oleh pemilik tanah. Pemilu 2024 lalu berujung memilukan bagi dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten ini. Dua keluarga yang tadinya menempati tanah milik salah satu tim sukses dari caleg, akhirnya harus terusir dari rumahnya. Istri Anta Purbara, Eni, mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN pada Jumat pagi. Pemilik tanah marah karena Eni tidak mencoblos caleg sesuai arahannya. Meski sebenarnya Eni mengaku sudah melaksanakan perintah EN karena takut diusir. Namun pemilik tanah meminta bukti video dan foto pencoblosan yang tidak dimiliki Eni. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos caleg pilihannya, akhirnya pemilik rumah kesal dan meminta dua keluarga miskin tersebut hengkang dari tanah miliknya. Setelah diusir, kedua keluarga miskin tersebut terpaksa menumpang di rumah tetangga. Gimana, Bu? Ya disebut tenang, ya tenang, disebut enggak, ya namanya numpang juga. Bagaimana mau tenang, Pak? Ya setenang-tenangnya. Ya alhamdulillah bersyukur ada teman gitu yang merangkul saya. Saya bersyukur sama teman di sini, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau seandainya saya nggak dirangkul sama teman saya, mau bagaimana? Saya tidur di mana gitu kalau malam. Setelah mengusir dua keluarga dari tanahnya, pemilik tanah juga meminta seluruh bangunan rumah ini dibongkar. Selain itu, pemilik tanah meminta agar lahan miliknya dibersihkan dari bekas bangunan. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nrenkang, Provinsi Sulawesi Selatan mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya gagal. Apa ini? Jangan buang sembarangan sampai ya, Mama. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang wanita yang mendatangi warga dan meminta kembali uang yang telah diberikannya sebelum hari pencoblosan karena caleg yang diusungnya gagal. Anggia mau perjelas Mama Kia tuh yang penting kita boleh itu. Dalam video tersebut, wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nrenkang, Provinsi Sulawesi Selatan itu justru terlibat adu mulut dengan warga. Oh iya terserah, Peristiwa ini diduga terjadi di Dapil 3 Nrenkang, tepatnya di Desa Panak, Kecamatan Ala. Iya. Nah ya aja nah. Iya, ada memang saksi kita, cuma nih aja nenek kemiko lari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Nrenkang saat dikonfirmasi menjelaskan jika sudah melihat dan menerima laporan terkait dugaan praktik money politik yang dilakukan tim sukses salah seorang caleg di Dapil 3 Nrenkang tersebut. Umar edato kami kena. Iya, apa boleh nih? Edato kami kelan nalai. Dapil 3 tempatnya di Kecamatan Ala, Desa Panak. Informasinya sudah kami kumpulkan informasi awalnya, namun kita masih melakukan penelitian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Tapi hari ini kasusnya akan diproses atau gimana? Ya, pasti semua kasus di Bawaslu itu kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Begitu juga dengan laporan money politik ini, itu kita tindak lanjuti berupa penelusuran, dan tadi siang ada laporan masuk dan itu akan kami tindak lanjuti bersama dengan Gakumdu. Alami, rekin rampai.
Mina, Papa Hadi, Mama Hadi, Papa Anto. Sementara terkait nama caleg yang dimaksud, Ketua Bawaslu mengaku masih melakukan pendalaman. Sebab diketahui di Dapil 3 Enrekang yang meliputi Kecamatan Ala, Curio, Masale, dan juga Kecamatan Baroko, terdapat 2 caleg yang namanya sama. Oke, beres mito. Ketua Bawaslu Enrekang juga menyampaikan jika nanti ada temuan atas penelusuran yang dilakukan, Bawaslu setempat akan segera memanggil tim ses dan juga caleg yang disebutkan dalam video tersebut. Amir pejo jarum na nenek kah? Oh ya sudah. Berarti napa lele. Dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Joni Panetonapa, TV One mengabarkan. Iya. Oke, terima kasih rekan kami. Diduga akibat kelelahan mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan, salah seorang saksi partai mengalami kejang serta jatuh pingsan. Kabarnya usai jeda berikut. KPU Kota Medan menyiapkan 500 logistik surat suara untuk 2 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. 2 TPS yang dinilai melanggar aturan adalah TPS 05 Medan Johor dan TPS 21 Medan Petisah. KPU Medan telah menjadwalkan 2 TPS yang dinilai melanggar untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 21 Februari 2024 dan telah mempersiapkan logistik pemilu 2024 diantaranya sebanyak 500 surat suara. TPS 21 Medan Petisah akan melakukan pemungutan suara ulang untuk calon presiden. Sedangkan TPS 05 Medan Johor akan melakukan pemungutan suara ulang ke 5 surat suara seperti DPRD Medan, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, DPD, dan Presiden. Selain DPT yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, permasalahan pemilih ganda menjadi sebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Diduga akibat kelelahan mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan, salah seorang saksi partai mengalami kejang serta jatuh pingsan. Korban segera mendapatkan penanganan medis, saat ini pun sedang dalam masa pemulihan. Raju Pratama Putra, salah seorang saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Jambi, mendadak kejang jatuh ke lantai saat mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di Aula Kantor Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Petugas PPK Pasar terpaksa menghentikan sementara rekapitulasi dan melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Muhammad Farhan, anggota PPK Kecamatan Pasar, mengaku kejadian terjadi di saat rekapitulasi sedang berlangsung. Korban merupakan saksi penghitungan suara bagi DPRD Kota, Provinsi maupun DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa. Saat sidang di pleno dibuka, itu tiba-tiba saksi dari Partai PKB yang atas nama Sofian itu dikejang-kejang. Nah, tiba-tiba saja kawan-kawan yang dalam forum itu sontak terkejut. Dan pada akhirnya kami semua yang ada dalam forum ini bergotong-gotong untuk melarikan dia ke rumah sakit terdekat. Faktor apa aja, Bang? Kalau untuk faktornya sendiri, kalau untuk saat ini untuk validnya itu masih dalam kategori kelelahan, Mas. Rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan kembali setelah korban mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Sejumlah artis diprediksi akan melenggang ke Senayan berdasarkan hasil perhitungan sementara di KPU. Bagaimana kemudian perolehan suara para artis ini di Pemilu Legislatif 2024? Berikut informasinya. Sepekan pasca pemilihan umum pemilu 2024, sejumlah artis Indonesia yang maju sebagai calon legislatif atau caleg sedang menaruh harapan pada hasil perhitungan suara nyata atau real count Komisi Pemilihan Umum KPU. Demi melaju ke Senayan, para artis yang bergabung dengan partai atau independen alias tak tergabung partai ini mencalonkan diri di sejumlah daerah pemilih atau dapil. Tercatat ada 3 daerah yang menjadi incaran utama para caleg artis ini, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari hasil pantauan sementara, setidaknya ada 10 artis yang diprediksi lolos sebagai anggota DPR RI dan DPD hingga Senin 19 Februari 2024.
Komedian senior Alfiansyah Komeng adalah artis pertama yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD dari Dapil Jawa Barat sekaligus peraih suara tertinggi sementara hingga pukul 10:04 WIB. Komeng telah meraih 1.806.129 suara atau 12,02%. Uya Kuya yang maju sebagai calon anggota DPR RI di Dapil DKI Jakarta II juga berpeluang masuk ke Senayan. Berdasarkan hasil real count sementara, artis yang bergabung dengan Partai Amanat Nasional ini meraih 353.910 suara. Sementara aktor tanah air Verrell Bramasta adalah calon anggota DPR RI yang diusung oleh PAN di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Berdasarkan hasil real count KPU sementara, Verrell meraih suara tertinggi dari PAN di Dapil Jawa Barat 7 dengan jumlah suara 13.822. Data ini berasal dari 5.986 dari 18.000 TPS atau setara dengan data 33,26% hingga pukul 10:37 WIB. Selain itu ada nama Ahmad Dhani, Dede Yusuf, Melik Guslau, dan juga Rano Karno, serta Primus Yustisio, Nafa Urbah, Mulan Jamila, Krisdayanti, dan Tommy Kurniawan. Para artis ini memperebutkan salah satu dari 580 kursi bersama dengan para caleg yang maju dari 84 dapil. Adapun jumlah kuota kursi DPR RI dari setiap provinsi dan juga dapil berbeda-beda, sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang marbot masjid di Makassar, Sulawesi Selatan berpeluang lolos sebagai anggota legislatif DPRD Kota Makassar setelah perolehan suaranya di Dapil 5 Makassar mampu bersaing dengan seorang caleg lainnya dari partai yang sama. Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang juga seorang calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Makassar 5 yang meliputi Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang kini berpeluang lolos sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Adi Akbar maju menjadi caleg berawal dari rayuan Ketua DPD PKS Kota Makassar yang meminangnya untuk bertarung pada pemilihan legislatif untuk DPRD Kota Makassar. Caleg PKS Dapil Makassar 5 nomor urut 1 itu kini berpeluang lolos setelah hasil penghitungan suara tim suksesnya menunjukkan ia meraih suara terbanyak untuk caleg PKS di dapilnya. Sementara dari penghitungan sementara KPU Kota Makassar, Adi Akbar berada di posisi kedua bersaing ketat dengan caleg lainnya. Marbot best, ketika ada orang berduka pasti ada saya di situ. Iya. Bantuan sosial apa saja yang kita? Kayak kain kafan gratis, ambulans saya yang bantu kafan. Kita yang punya ambulans atau? Ada kebetulan ya, ada ambulans. Itu Bapak. Kalau data dari kami dari tim internal berdasarkan dengan pleno yang dipoto masing-masing teman itu yang ada di TPS itu kurang lebih 6.000-an. Sudah 6.000 lebih. Oleh masyarakat, Adi Akbar dikenal sebagai marbot masjid yang banyak membantu warga dalam kegiatan sosial di sekitar Kelurahan Parang Tambung, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat sore.